Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita dapat berjumpa kembali walaupun dalam kondisi daring. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang faktor pendorong mobilitas. Namun sebelum memulai pelajaran, mohon diawali dulu dengan berdoa. Silakan salah satu dipimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Sebelum dilanjutkan pembelajaran faktor-faktor pendorong mobilitas sosial, akan saya absen terlebih dahulu. Mohon nanti anak-anak menyatakan hadir begitu. Yang pertama, Farah Salsa. Hadir, Pak. Kumara Alang. Hadir, Pak. Aan Arifuddin. Hadir, Pak. Muhammad Fakur Rozi. Hadir, Pak. Naira Az-Zahra. Hadir, Pak. Norma Ayudia Tanaya. Hadir, Pak. Nur Laila Rohmah. Hadir, Pak. Rizky Akbar. Tidak hadir ini ya. Firza Sania. Hadir, Pak. Valentino Hermawan. Valentino hadir, Pak. Terima kasih. Anak-anak, mohon mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Baiklah, kita lanjutkan. Perlu saya ingatkan anak-anak dalam kondisi pandemi COVID ini perlu menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol COVID, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian selalu mematuhi protokol COVID sehingga kita bisa melalui masa pandemi ini dengan baik, dengan selamat begitu. Selanjutnya, anak-anak mohon diperhatikan pada kali ini kita akan belajar tentang faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Materi ini adalah bagian dari KB memahami arti penting kesetaraan dan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan. Indikator yang harus dicapai adalah yang pertama, anak-anak diharapkan dapat menemukan ya contoh-contoh fenomena mobilitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Yang kemudian yang KD 4-nya atau KD keterampilannya, anak-anak nanti di dalam kegiatan ini bisa mempresentasikan hasil diskusi terkait materi faktor pendorong. Nah, ini sekaligus menjadi tujuan di dalam pembelajaran kali ini. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu menemukan contoh-contoh fenomena mobilitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu menganalisis faktor pendorong mobilitas sosial dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang ketiga, mampu mempresentasikan hasil diskusi materi faktor pendorong secara damai dan demokratis sebagai hasil kerja kelompok dengan santun, komunikatif, kreatif, dan berpikir kritis. Nah, sebelum mempelajari materi itu, kita perlu mengingat anak-anak. Perlu mengingat materi lalu yang sudah kita bahas bersama. Materi lalu yang kita bahas bersama ini diantaranya adalah
bentuk-bentuk mobilitas sosial. Di mana bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada 3, kemarin sudah kita bahas, ada vertikal, ada spasial, ada generasional. Ada yang bisa menjelaskan salah satunya, silakan. Misalnya mobilitas vertikal, misalnya silakan. Saya ya, Pak. Mobilitas Ya, sosial. silakan. Jadi mobilitas sosial vertikal itu suatu gerak perpindahan kelompok individu dari tingkat strata yang tidak setingkat atau tidak singkat atau tidak sederajat. Iya, betul. Yang lain misalnya mobilitas generasional, ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Mobilitas antar generasi adalah perubahan taraf hidup antara generasi yang satu dengan generasi lainnya. Dan mobilitas intergenerasi adalah peralihan status sosial dalam generasi yang sama. Iya, betul. Itu mobilitas generasional. Ada antar generasi dan ada intragenerasi. Berikutnya, ada yang bisa menjelaskan hubungannya dengan materi faktor pendorong apa kira-kira? Faktor pendorong mobilitas sosial ini yang menjadikan seseorang itu naik atau turunnya strata seseorang atau kelompok. Iya, betul. Jadi, dengan mengetahui bentuk-bentuk mobilitas sosial, kita jadi tahu bahwa di dalam kehidupan ini ada kalanya status itu bisa naik, ada kalanya bisa turun. Nah, disinilah kita perlu mempelajari faktor pendorong apa supaya status seorang bisa berubah menjadi lebih baik. Baik, anak-anak. Adapun peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini adalah faktor pendorong mobilitas sosial. Itu diantaranya ada individu, faktor pendidikan, faktor struktural, faktor ekonomi, politik, faktor teknologi, dan faktor kependudukan. Nah, inilah nanti anak-anak yang menjadi bahan untuk kemudian kita diskusikan di dalam pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anak, selanjutnya, anak-anak bisa melihat gambar ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira apa ini? Silakan. Gambar tersebut menunjukkan contoh salah satu mobilitas vertikal naik, yaitu mulai dari kayak orang yang kurang mampu, terus bisa menjadi profesor dan bisa menaikkan derajatnya. Iya, betul. Jadi ini contoh lah, ini contoh gambar. Untuk memperjelas gambar ini, selanjutnya silakan diperhatikan video pengantar berikut untuk kemudian nanti dianalisis pada LKPD masing-masing. Dengan kondisi rumah yang hampir runtuh, dinding yang terbuat dari bambu rapuh, dan atap yang sudah berlubang sana sini, tak menyurutkan keinginan agar ia bisa bersekolah. Akan tetapi, jangankan bersekolah, untuk makan sehari-hari saja, bahkan sampai harus pinjam sana dan sini. Ia juga harus berjualan bermacam aneka kue dan jajanan. Ya, untuk bisa membantu kedua orang tua membiayai kehidupan yang ada di rumah. Ia tak patah semangat. Ia tambah lagi dengan menjadi peminta benang sarung penuh untuk bisa menambah uang sekolah. Di salah satu madrasah ibtidaiyah yang terpencil, ia juga harus bersekolah di siang harinya. Karena bersekolah adalah tujuan utama. Dengan dikaliku permasalahan yang ada, akhirnya ia pun menjadi lulusan terbaik dan melanjutkan sekolah di madrasah aliyah. Berebut menggarap ladang dengan masyarakat yang lain pun ia rasakan. Menggunakan sepeda butut pamannya dilakukan untuk berangkat ke kampus.
melewati perjalanan yang cukup jauh sudah biasa baginya. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2019, bertepatan dengan 18 Safar 1441 Hijriah, Saudara Profesor Dr. Surhoni MAG, saya kukuhkan menjadi guru besar di bidang penelitian dan evaluasi pendidikan. Demikian tadi anak-anak video pengantar pembelajaran pada saat ini. Video ini sangat inspiratif, silahkan nanti disimpulkan apa yang terjadi pada video kali ini gitu. Selanjutnya anak-anak, silakan diperhatikan pada undian materi diskusi pada kali ini, ada materi 1 dan materi 2. Kemarin kita sudah membentuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 diketuai oleh Nur Laila dan kelompok 2 diketuai oleh Norma. Sekarang untuk kelompok 1, Nur Laila, silakan dipilih materinya. Pilih materi 1, Pak. Baiklah, kelompok 1 memilih materi 1. Artinya, kelompok 1 akan mendiskusikan faktor pendorong mobilitas sosial, khususnya faktor individu, faktor kependudukan, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi. Secara otomatis, kelompok 2, yaitu Norma beserta anggotanya, akan mendiskusikan materi faktor pendorong mobilitas sosial, khususnya faktor struktural, faktor politik, dan faktor kemajuan teknologi. Ditambah dengan kedua-duanya menganalisis video tadi. Berikutnya anak-anak, saya silahkan masing-masing kelompok melakukan diskusi sesuai materi yang dipilih dengan menuliskan pendapat-pendapatnya di grup WA yang sudah dibentuk. Silahkan anak-anak, silahkan Norma dan Laila untuk mengorganisir kelompoknya agar bisa menyelesaikan tugasnya, yaitu mendiskusikan materi yang telah dipilih melalui grup WA. Kami persilahkan. Kelompok 2 ini belum memulai. Silakan diketikkan untuk jawaban-jawaban dari materi yang telah dipilih. Jadi terima kasih anak-anak, ini kelompok 1 sudah luar biasa, kelompok 2 luar biasa. Perlu saya tanyakan, kelompok 1 bagaimana, sudah selesai?
Sudah. Sudah, Pak. Terima kasih untuk kelompok 1. Dan untuk kelompok 2, kita beri waktu sebentar lagi untuk menyelesaikan diskusinya. Saya harap tidak sampai 2 menit sudah bisa menyelesaikan diskusinya. Bagaimana kelompok 2? Sudah selesai semua ya? Sudah. Sudah. Baiklah, karena sudah selesai diskusinya, kegiatan berikutnya adalah presentasi anak-anak. Kelompok 1, selanjutnya kami persilahkan untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 sebagai ketua. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu Fatkur Rozi, Firza Saniyah, Naira Amelia, Rahmatul Uma, dan Valentino. Di sini saya akan menjelaskan contoh faktor-faktor pendorong mobilitas yang berkaitan dengan faktor individu, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor kependudukan. Faktor pendidikan merujuk pada kualitas seseorang baik dari pendidik, penampilan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan lain sebagainya. Adapun termasuk dalam cakupan individu yakni perbedaan kemampuan, orientasi sikap terhadap mobilitas, dan keberuntungan. Contohnya, Baim Wong dan Paula Verhoeven, Baim Paula, karena kemampuan dan keterampilannya dalam membuat konten yang kreatif pada YouTube memperoleh penghasilan per bulan antara 830 juta sampai dengan 13 miliar. Yang kedua, faktor pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Pendidikan dilihat sebagai kesempatan untuk beralih dari strata yang satu ke strata yang lebih tinggi. Setiap individu yang memiliki pendidikan tinggi memiliki kemungkinan yang lebih besar akan mengalami mobilitas sosial yang tinggi. Contohnya, Erick Thohir, pengusaha sukses di bidang entertainment ini adalah pendiri Mahaka Group dan
menjadi Menteri BUMN. Setelah lulus kuliah di luar negeri, tempatnya di Glendale University dan program magister di California National University. Faktor ekonomi. Faktor pendorong mobilitas sosial berikutnya adalah keadaan ekonomi. Kondisi ekonomi yang membaik dapat memberikan dorongan untuk melakukan ekspansi dalam berbagai macam usaha. Sementara jika kondisi ekonomi buruk tentu akan mendorong seseorang untuk mencari peruntungan di wilayah lain. Contohnya, anak-anak yang orang tuanya mampu, maka anak-anak itu bisa disekolahkan di tempat yang bagus dan berkualitas, atau juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti berbagai les atau kegiatan ekskul yang bagus, atau juga anak ini dikuliahkan di luar negeri. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang kondusif, maka kelak ketika mereka dewasa akan cenderung lebih tinggi peluangnya untuk meraih sukses secara finansial. Yang keempat, faktor kependudukan. Faktor kependudukan turut mendorong mobilitas sosial, terutama secara geografis. Jika di suatu tempat memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat, tentu akan menyebabkan pemukiman penduduk menjadi semakin padat. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk berpindah tempat ke kota atau wilayah lainnya. Bonus demografi adalah sebuah fenomena ketika jumlah penduduk berusia produktif lebih banyak daripada penduduk berusia tidak produktif, bisa mengubah tingkat perekonomian masyarakat menuju masyarakat yang maju. Sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan dari kelompok 2? Faktor pendorong mobilitas sosial apakah yang paling berpengaruh antara faktor individu, faktor pendidikan, atau faktor ekonomi? Terima kasih. Pertanyaan tersebut akan dijawab dari kelompok 1 yang bernama anggota kelompok 1 Firza Sania. Baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah faktor pendorong mobilitas sosial apakah yang paling berpengaruh antara faktor individu, politik, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi. Menurut saya, hal ini kondisional karena setiap orang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Seperti individu ekonomi pendidikan, yaitu tidak semua orang yang pendidikannya rendah itu tidak memiliki faktor mobilitas sosial. Seperti itu. Apakah bisa diterima, Naurma? Siap, bisa diterima. Dari kelompok 1, saya Nurlaila Rohmah, minta maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk melakukan presentasi. Tampilannya bisa diperbesar sedikit, Norma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok 2. Saya ketua dari kelompok 2 bernama Norma Yudiatanaya Putri dan anggota kelompok kami Intan Nuraini, Muhammad Rizky Akbar, Muhammad Aan Arifuddin, Kumara Alang, dan Farah Salsabila. Materi diskusi kelompok 2 yaitu faktor pendorong mobilitas sosial, khususnya faktor struktural, faktor politik, dan faktor kemajuan teknologi. Hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, faktor struktural. Faktor struktural termasuk salah satu faktor pendorong mobilitas sosial. Maksudnya adalah jumlah relatif dari posisi tertentu yang bisa diisi. Ketika status sosial yang dituju oleh individu memang ada tempatnya untuk diisi, maka kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial.
Misalnya adanya lowongan pekerjaan dapat mendorong individu atau kelompok untuk melakukan mobilitas sosial. Contohnya, banyaknya guru yang sudah pensiun dan kurangnya pengangkatan guru pada tahun-tahun sebelumnya. Maka pemerintah melalui Kementerian PAN-RB membuka kuota formasi guru sebanyak yang ditentukan tersebut di tahun ini melalui pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus atau PPPK 2021 mendorong GTT dan guru K2 untuk menjadi guru P3K. Yang kedua, faktor situasi politik. Situasi politik tertentu dapat menyebabkan terjadinya mobilitas sosial masyarakat dalam sebuah negara. Keadaan negara yang tidak menentu berpengaruh ke situasi keamanan yang bisa mengakibatkan terjadinya mobilitas masyarakat ke daerah yang lebih aman atau sebaliknya. Situasi politik yang aman, maka proses politik misalnya pemilu akan berlangsung dengan baik. Maka mendorong terjadinya mobilitas sosial. Contohnya proses pemilu tahun 2019 yang berlangsung dengan baik, maka mendorong terjadinya mobilitas sosial. Ini contoh data perolehan kursi DPR RI. Yang ketiga, faktor teknologi. Kemajuan teknologi dan teknologi informasi membuka peluang dan sekaligus tantangan dalam mobilitas sosial, baik horizontal maupun vertikal. Contohnya, dampak kemajuan teknologi informasi mendorong terjadinya mobilitas sosial, gerakan wirausaha lokal online, dan yang kedua munculnya YouTubers yang sukses. 2. Jawaban hasil analisis dan kesimpulan video kisah Zurkoni yang didiskusikan oleh kelompok saya menyatakan bahwa di dalam video analisis Zurkoni terdapat mobilitas sosial climbing atau naik dan juga mobilitas sosial intragenerasi. Mobilitas sosial climbing di mana Zurkoni mengalami kenaikan serata dari rendah menjadi lebih tinggi. Juga mobilitas sosial intergenerasi di mana Zurkoni mengalami kenaikan mobilitas sosial dalam satu generasi, tanpa generasi yang lain. Hal ini disebabkan juga oleh keinginan tekad beliau, yaitu Zurkoni, yang sangat gigih agar menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Dimohon untuk kelompok 1 memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Baik, saya Fatkur Rozi dari kelompok 1 mau memberikan pertanyaan. Sebagai seorang pelajar, apa yang harus dilakukan agar kemajuan teknologi pada saat ini dapat berpengaruh positif dalam melakukan mobilitas sosial naik? Terima kasih atas pertanyaan disampaikan oleh Fatkur Rozi. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh anggota kami, Intan Nuraini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban dari kelompok 2, yakni seperti kita ketahui, kemajuan teknologi memberikan dampak positif dan negatif bagi pelajar. Dampak negatifnya adalah pelajar lebih mudah mengakses seperti game-game online yang bisa membuat kecanduan bermain gadget dan dapat menimbulkan pengaruh negatif, yakni sikap malas belajar bagi pelajar. Sementara untuk dampak positifnya adalah kemudahan dalam mengakses materi pembelajaran. Sekarang banyak aplikasi ataupun video-video belajar online yang dapat diakses secara gratis. Nah, untuk pengaruh kemajuan teknologi bagi pelajar, yang positif untuk melakukan mobilitas sosial naik adalah contohnya sekarang pandemi, pemerintah memberikan subsidi kuota belajar gratis bagi pelajar dari tingkat SD, SMP, maupun sampai tingkat mahasiswa. Dari kuota dan kemajuan teknologi yang membantu pelajar tersebut dapat mendorong mobilitas sosial naik karena kemudahan dalam akses pendidikan yang dapat menunjang keberhasilan di masa depan. Sekian jawaban dari kelompok kami. Baiklah, saya pikir kelompok 2 cukup, silakan ditutup. Tutup. Oke, Pak. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kesalahan atau sedikit gangguan, mohon maaf atas tersebut. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, selanjutnya kami persilahkan untuk Nurma share dokumennya di stop dulu.
Selanjutnya anak-anak untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang tadi sudah berlangsung itu telah mencapai tuntutan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu kami persilahkan anak-anak mengerjakan kuisnya, yaitu untuk soal faktor pendorong mobilitas sosial. User dan password sudah saya bagikan pada grup kelompok masing-masing. Silahkan dibuka dan langsung mengerjakan kuisnya. Kami persilahkan. Penjelasan saya bisa didengar anak-anak? Saya ulang. Ya, saya ulang. Baiklah anak-anak, kegiatan selanjutnya adalah mengerjakan kuis. Kuis ini digunakan untuk mengukur apakah kegiatan pembelajaran kali ini sudah dikuasai dengan baik atau belum. Kepada seluruh anak-anak kami persilakan untuk mengerjakan kuis melalui Edmodo dengan user dan password yang sudah saya bagikan pada grup WA masing-masing. Kami persilakan. Untuk kuis yang dikerjakan adalah kuis sosiologi faktor pendorong mobilitas sosial. Pak, izin keluar mic sebentar, soalnya dari tadi muter-muter terus. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bentar ya, Pak ya. Ya. Baiklah anak-anak, untuk pengerjaan kuisnya cukup. Bagi anak yang belum bisa login, bisa nanti dikerjakan setelah pembelajaran ini. Soal ini masih bisa dikerjakan. Untuk anak yang sudah mengerjakan dan nilainya kurang, nanti bisa mengikuti soal remedi yang akan kami tugaskan berikutnya, dan bisa dikerjakan sewaktu-waktu anak-anak sampai nanti pembelajaran minggu berikutnya. Jadi saya pikir untuk pengerjaan kuisnya cukup. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Terima kasih. Selanjutnya kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini belajar tentang apa saja anak-anak? Nur Laila, coba disimpulkan pembelajaran pada hari ini.
Pembelajaran pada hari ini kita belajar tentang faktor pendorong mobilitas sosial dan contohnya. Baiklah, betul. Ada yang menambahkan, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Norma. Jadi pembelajaran hari ini kita bisa memahami bahwa seseorang itu bisa berpindah jadi strata yang lain menjadi bisa naik atau turun. Ya, terima kasih. Anak-anak, pada kali ini kita belajar tentang faktor pendorong mobilitas sosial. Nah, faktor pendorong mobilitas sosial ini ada banyak faktor, di antaranya ada faktor individu, ada faktor struktural, gitu ya. Faktor individu yang bisa mendorong, di antaranya adalah bisa mendorong mobilitas sosial, di antaranya adalah sikap seseorang yang bersikap positif, penampilan, keterampilan, kemampuan adalah faktor-faktor yang ada pada individu yang bisa mendorong individu itu untuk melakukan mobilitas yang lebih baik. Faktor struktural misalnya adanya lowongan dalam struktur yang bisa diisi gitu. Begitu juga untuk faktor pendorong mobilitas sosial yang berikutnya, faktor ekonomi. Kemampuan seseorang akan dalam hal ekonomi akan mendorong orang untuk bisa melakukan ekspansi usaha, baik usaha dalam bentuk kegiatan maupun usaha dalam bentuk ekonomi begitu. Begitu juga keadaan orang yang kurang mampu itu juga bisa mendorong seseorang kemudian dia memiliki semangat yang lebih untuk mengubah nasibnya. Itu faktor ekonomi. Situasi politik juga begitu, dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial. Berikutnya faktor kependudukan juga bisa mendorong terjadinya mobilitas sosial. Begitu juga faktor penduduk di mana penduduk yang memiliki struktur yang positif, misalnya penduduk yang usia produktif yang tinggi, tentu akan mempengaruhi mobilitas sosial yang tinggi pula pada daerah tersebut. Begitu juga yang lain, faktor kemajuan teknologi. Teknologi akan melahirkan posisi dan peran baru di dalam sebuah struktur, sehingga juga akan mendorong terjadinya mobilitas sosial. Misalnya adanya peran-peran baru, misalnya kalau sekarang bisa kita lihat banyak sekali, misalnya peran sebagai YouTuber, peran sebagai netizen, dan sebagainya, adalah peran-peran baru yang muncul karena faktor kemajuan teknologi. Berikutnya adalah faktor pendidikan. Faktor pendidikan merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya untuk mempengaruhi seseorang itu mengalami mobilitas sosial. Baiklah anak-anak, evaluasi dari jalannya diskusi dan presentasi tadi, dari kegiatan presentasi tadi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jalannya presentasi sebenarnya sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa gangguan ya, ada beberapa gangguan dari misalnya ada kendaraan lewat, ada gangguan pada sinyal yang kurang bagus, menyebabkan informasi yang disampaikan kadang kurang jelas itu. Tapi secara umum sebenarnya diskusi dan presentasi sudah berjalan baik. Untuk itu perlu kami sampaikan penghargaan kepada terutama Nur Laila yang tadi sudah memimpin dengan baik, kemudian Norma sudah memimpin dengan baik, kemudian juga saya sampaikan kepada Muhammad Fatkur Rozi juga begitu aktif di dalam mengikuti diskusi ini, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan temannya. Sekali lagi,
kami sampaikan terima kasih kepada khususnya 3 anak tadi dan umumnya kepada seluruh anak-anak pada hari ini, sehingga pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, silakan ditutup dengan doa. Kami persilahkan untuk dipimpin berdoa salah satu. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Firza Sania yang telah memimpin berdoa, dan saya akhiri pada pertemuan kali ini. Namun sebelumnya saya ingatkan anak-anak untuk dipelajari terkait dengan dampak mobilitas, agar pertemuan berikutnya nanti bisa berjalan lebih baik lagi anak-anak. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.